Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, dimana channel ini guys akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu guys. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan sebagai acuan ataupun sebagai keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan informasi, teman-teman hanya bisa berencana, tetapi dibalik dari informasi dan keputusan tersebut, yang menentukan lagi-lagi adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di kartu ini. Apakah ada keuntungannya terhadap diri kamu atau memang tidak ada keuntungan terhadap diri kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Teman-teman bisa melihat sendiri setiap kartu yang saya ambil satu persatu tersebut. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kartu ini, tetapi saya akan berusaha untuk memberikannya terhadap diri kamu. Apakah akan bersifat positif atau memang akan bersifat negatif terhadap diri kamu? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Ada muncul kartu Queen of Cups, di mana kamu bisa melihat sendiri baik pria ataupun wanita sedang duduk di dalam singgasananya, tetapi di atas singgasananya ada berupa tali dan tangan kanannya memegang sesuatu. Dengan apa yang saya katakan tadi guys, seakan-akan kartu yang saya pegang ini ada seseorang yang saya lihat sedang merasa sensitif terhadap perbuatan orang atau memang sedang merasa sensitif terhadap hubungan asmaranya. Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini dari hubungan asmara kamu, mungkin ada unsur kesensitifan yang sedang kamu pendam, ada unsur kesensitifan yang sedang kamu pikirkan di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Siapa tahu atau kemungkinan pasangan kamu, perbuatan dia sudah terbongkar di depan kamu. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin pekerjaan kamu ini saya melihat kamu berusaha untuk meyakinkan salah satu pihak bahwasannya saya tidak melakukan dengan apa yang dia katakan. Kalau saya berbicara dari segi LDR, mungkin
Ada situasi yang membuat diri kamu untuk saat ini sedang merasa ragu atau memang sedang putus komunikasi. Dimana dengan kamu putus komunikasi terhadap dia, muncul suatu pemikiran di mana pemikiran itu, oke, kita saling introspeksi diri dulu. Di sisi lain guys, dengan keluarnya kartu Queen of Cups ini, saya pun melihat ada seseorang yang sedang memendam yang namanya rasa emosional. Tetapi dengan dia memendam rasa emosional dia tidak tahu apa yang akan dia perbuat dan dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Emosional ini bisa saja berkaitan terhadap asmara, terhadap pekerjaan kamu, terhadap usaha bisnis kamu. Mungkin dengan rasa emosional kamu inilah yang membuat diri kamu ingin berkomunikasi terhadap pasangan kamu, ingin berkomunikasi terhadap rekan bisnis kamu, ingin berkomunikasi terhadap rekan pekerjaan kamu justru berpikiran sensitif, saya takut. Saya berpikir ketika saya melakukan ini, apa nanti yang akan terjadi terhadap diri saya? Kebanyakan berpikir seperti itu kamu. Nah, dengan kemunculan kartu Queen of Cups ini, bagaimana kartu yang dibawanya guys? Wow. Muncul kartu Price of the Discs. Kamu bisa melihat sendiri guys, kalau saya mengibaratkan diri kamu berada di depan dan seseorang berada di belakang, bisa saja seseorang yang di belakang tersebut mengendalikan kamu dan berkuasa terhadap diri kamu. Inilah faktor yang membuat diri kamu itu merasa emosi, merasa sensitif, baik dari segi asmara ataupun hubungan kamu yang LDR ataupun hubungan kamu ketika kamu ada status di dalam hubungan rumah tangga. Nah, kalau saya berbicara terhadap kamu yang masih sendiri, kamu jangan kebanyakan menentukan pilihan kamu terhadap orang lain. Karena ketika kamu menentukan terhadap pilihan orang lain, atau orang lain sudah mendekatin kamu tetapi tidak sesuai dengan kriteria kamu tidak akan mendapatkannya karena dominan kamu yang akan berkuasa terhadap orang tersebut, baik perempuan ataupun wanita yang saya katakan guys. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini yang sudah saya gambarkan terhadap situasi kamu, bagaimana pemikiran terhadap seseorang di bagian kedua? Wow. Ada muncul kartu Nine of Cups. Dengan kemunculan kartu Nine of Cups ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan ataupun suatu reaksi. Saya melihat ada seseorang yang sedang berpikiran bahwasannya saya sudah mendapatkan rasa kepuasan, saya sudah mendapatkan sesuai dengan target yang saya inginkan. Saya melihat guys, ada pemikiran seperti itu terhadap satu orang ini. Kalau saya mengangkat kartu Price of the Discs dengan kartu Queen of Cups, bisa saja rasa kepuasan yang sedang dipikirkan oleh seseorang itu adalah seseorang yang berkuasa terhadap diri kamu sehingga membuat diri kamu merasa emosi.
Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini antara Price of the Discs dengan Queen of Cups, masih mengangkat kartu Nine of Cups. Bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Dia berpikiran target dia sesuai dengan harapan dia, dan dia pun sudah mengalami yang namanya bahagia. Kartu kebahagiaan ini menjadi bahan pertanyaan saya. Apakah mungkin kebahagiaan ini dia berikan terhadap pihak lain, atau memang pihak lain sudah membuat dia bahagia? Di sisi lain, saya melihat kamunya yang merasa sensitif, kamunya yang merasa emosi. Ada dua sisi nih guys. Atau memang ada beberapa teman-teman yang sudah merasakan bahwasannya pasangan saya ini sudah tidak benar lagi nih. Kamu sudah mencium gelagat-gelagat seperti itu. Kalau saya mengkaitkan pembicaraan saya ini terhadap hubungan pekerjaan kamu, bisa saja hubungan pekerjaan kamu itu pun ada unsur kamuflase atau manipulasi, di mana kamuflase atau manipulasi yang dia lakukan tersebut ingin menyingkirkan kamu juga. Sangat berbahaya ini orang guys. Nah, dengan kemunculan kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Seseorang yang melihat ke bawah, dengan dia melihat ke bawah, ada merasa penyesalan atau merasa gagal. Berarti kalau saya menutup kedua kartu ini, berarti guys, dalam ketiga kartu ini saya melihat ada dua sisi. Sisi pertama, ada seseorang yang sudah dirugikan. Dengan dia dirugikan, dia sudah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lain, mungkin ada pihak yang emang sengaja membuat diri kamu itu merasa gagal. Apakah mungkin pasangan kamu membuat di dalam hubungan asmara terhadap diri kamu, kamu selalu disudutkan, atau memang kamu selalu dituduh yang berbagai macam. Ini dia guys. Nah, dengan kemunculan bagian kedua, bagaimana di bagian ketiga? Four of Cups. Seseorang dikategorikan untuk kedepannya ada yang ingin mempertahankan dan ada yang ingin maju untuk kedepannya tanpa melihat situasi yang sudah terjadi di masa lalu. Kemungkinan kalau saya mengangkat kartu Queen of Cups ini, saya mengkaitkan terhadap diri kamu, bisa saja kamu berpikiran untuk pergi dari orang yang menguasai kamu, dari orang yang mengendalikan kamu, di mana orang tersebut sudah memberikan kamu rasa emosi, rasa kekacauan, rasa tidak nyaman. Kamu pergi untuk kedepannya, dan kamu pun berpikiran, saya akan memperbaiki kehidupan saya tanpa harus melihat bagaimana situasi yang sudah terjadi di kehidupan masa lalu saya. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan kartu ini guys, tetap masih mengangkat kartu Four of Cups ini, bagaimana kartu di sampingnya lagi? Wow. Wow. Seseorang
yang berada dalam situasi satu tempat di mana tempat itu hanya berputar-putar saja. Apa maksud dari kartu ini? Diri kamu ingin pergi, tetapi ketika kamu ingin pergi, ada seseorang yang akan merasakan diri dia dalam situasi yang tidak menentu ini, dan tidak akan memberikan dia juga keberuntungan. Nah, kartu terakhir guys, iya, muncul kartu King of Pentacles, di mana kemunculan kartu King of Pentacles ini bisa saja kamu akan kehadiran tamu, tetapi bisa saja kamu akan kehadiran seseorang yang masih ada hubungan terhadap kehidupan masa lalu kamu. Tetapi guys, terhadap ketiga kartu ini, saya melihat kamu itu masih berada di dalam situasi di mana situasi terkoneksi nih guys terhadap orang lama kamu. Memang kamu akan pergi, tetapi kepergian kamu itu akan dikacaukan oleh orang lama kamu. Dengan kamu pergi, sebenarnya diri kamu ini untuk pergi karena kamu memang sudah mendapatkan orang baru. Orang baru inilah yang membuat orang lama kamu untuk bangkit kembali dan memberikan situasi yang kacau terhadap diri kamu. Dan kamu akan berada di dalam satu tempat di mana tempat itu membuat diri kamu tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ingin kembali atau memang saya ingin bersama orang baru. Ini akan terjadi untuk kedepannya guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.